Nah, saya akan amplas seperti ini. Nah, cukup ratakan sini mepet seperti ini. Nah, kita putar aja sambil ditekan, kita putar aja sobat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Mas Yudi Official. Sobat, kali ini kita mau memperbaiki sebuah kipas angin mini merek Doraemon sobat. Nah, ini di depan saya ini. Nah, seperti ini. Ini dengan keluhan yaitu katanya tidak bisa berputar sobat ya. Katanya kena tendang kata pemiliknya waktu tidur. Seperti kejadiannya seperti itu menurut pemiliknya sobat ya. Oke, kenapa bisa demikian sobat, dan nanti kita akan coba cek sama-sama sobat ya. Oke sobat, sebelumnya yang baru menemukan channel Mas Yudi Official, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar sobat tidak ketinggalan ketika kita upload video-video terbaru kita nanti, dan juga untuk agar channel Mas Yudi Official dapat berkembang dan memberikan sebuah edukasi di dunia elektronik. Oke sobat, langsung aja kita akan tes dulu untuk kipas angin ini. Kita tancap sobat ya. Oke, ini kita tancap. Nah, seperti ini untuk sakarnya, untuk putaran on off-nya. Di sini dia ini memakai kecepatan 1-2 aja untuk jenis kipas angin ini sobat ya. 0, 1, dan 2. Oke, kita coba nyalakan ke 0. Nah, tidak bergerak sobat. Kita coba, tapi hanya berdengung aja sobat ya. Kita coba raba untuk bagian baling-balingnya. Oke, kita coba di 2. Hanya berdengung aja sobat. Kalau kita rasakan dia ada getaran. Oke, sekarang kita akan coba untuk pengetesan seperti ini. Kita bisa lakukan di awal dengan cara kita dengan multitester sobat ya. Oke, dengan multitester kita pakai seperti biasa, pakai skala 20K. Posisikan ini nyala. Oke, di 1 aja 20K. Kita adjust dulu. Oke, sudah. Nah, kita posisikan di sini nyala, di 1 atau di 2. Kita 1 dulu. Oke, kita lakukan pengetesan. Ya, nah, ternyata bergerak, berarti tidak putus untuk bagian LN-nya. Nah, dia bergerak. Oke, sekarang kita coba ke posisi ini, tidak saya tancap ya, kita lewat jacknya aja sobat. Kita posisikan kedua, apakah dia bergerak juga. Nah, bergerak juga. Sekarang kita matikan, dia akan 0. Nah, oke sobat, jadi untuk LN-nya, untuk dinamonya tidak putus. Kita, karena ini tidak menggunakan kapasitor sobat ya, jadi kita bongkar aja sobat dulu ya. Kita bongkar dulu dengan melepas baut-bautnya ini. Oke sobat, sudah kita lepas untuk baut-bautnya. Ini pun baling-balingnya tadi saya lepas seperti ini. Nah, di sini ada penguncinya, tadi kita lepas juga bautnya yang di tengah, yang di
ini sebagai pengunci yang di sini untuk baling-balingnya. Oke, sudah kita lepas. Sekarang kita lihat. Oke. Nah, kita perhatikan di sini. Nah, ini ternyata ini berat sobat. Ini berat sekali ini. Seret. Nah, ini seret. Ini yang menyebabkan kipas ini tidak bisa berputar. Padahal dinamonya tidak apa-apa, tapi dia seret ini. Oke, kita lepas saja dulu dengan cara melepas baling-baling. Sini ada bautnya juga dua sini. Nih, saya ambil obeng yang besar dulu. Oke, sudah terlepas. Nah, jadi kita pastikan di sini tadi, karena tadi kita tes di awal tadi dengan tester, ada pergerakan di 1-2 hanya saja tidak mau berputar. Itu berarti tandanya kabel masih bagus, kabel ini masih bagus, posisi saklar ini masih normal. Untuk dinamo ini pun juga masih menyambung, LN nya juga masih, karena ini tidak memakai kapasitor. Jadi seretnya, nah sini kita lihat, kita perhatikan di sini kering sobatnya. Nah, ini kelihatan sekali. Nah sobat, kelihatan. Nah, ini merah berkarat ini sobat ya. Ini sudah aus, nanti kita bersihin baru kita kasih kembali oli. Oke, kita bersihin dulu sobat ya. Kita lepas dulu. Oke, kita lepas baru kita bersihin. Nah, ini jadikan cuma nempel di sini aja sobatnya. Tidak ada bautnya, cukup kita tarik ke atas nih, kita bersihin dulu debu-debunya. Lumayan kotor sobat ya. Ya mungkin ini karena pemakaian tiap hari, jadi otomatis dia akan menghisap debu juga. Oke, sudah bersih. Nah, oke sobat, sekarang kita bongkar untuk yang ini, bautnya di bagian ini untuk di gearboxnya ini. Kita lepas dua ini.
seret sobat ya. Wah, yang belakang juga seret ya ini. Ini saya agak kesusahan untuk melepasnya. Cukup kering nih. Oh ya, kering banget sobat. Nah, kita ke depan. Nah, seperti ini. Nah, karena ini agak susah, jadi kita bisa kerik atau kita gosok dengan amplas. Agar ini untuk mengeluarkan ini dulu sobat. Nanti setelah itu untuk ini, untuk bagian asnya yang di rotor ini kita bisa gosok dengan amplas. Oke, sudah bisa keluar. Nah, ini juga kering banget sobat ya. Untuk kita cek untuk di bosnya, sepertinya nggak apa-apa karena tidak kocak. Nah, kita masih rapat ini. Untuk yang belakang tadi juga masih rapat, tidak rusak. Oke, berarti tidak apa-apa. Ini hanya nanti kita bersihkan dengan amplas. Sebelumnya pakai kain dulu. Hati-hati sobat ya, untuk di sini ada paknya, jangan sampai hilang karena kalau hilang nanti bisa kocak dan otomatis dia akan mengalami seret waktu pemutaran karena tidak balan, tidak seimbang posisinya rotor ini. Jadi ini harus ada paknya, jangan sampai hilang. Ini kecil-kecil di sini. Hati-hati sobat. Kita bersihkan seperti ini. Sekarang saya ambil amplas dulu. Nah, saya akan amplas seperti ini. Nah, cukup ratakan sini, mepet seperti ini. Nah, kita putar aja. Sambil ditekan kita putar aja sobat. Ini tidak usah terlalu kita menekannya, tidak usah terlalu erat karena kita cukup tipis-tipis saja ini untuk menghilangkan kerak-keraknya ini. Nah, biar nanti tidak rusak untuk asnya rotor ini. Kalau sampai dia terkikis banyak maka bisa kocak ya. Ini nanti juga menimbulkan, kipas ini juga akan seret kalau kocak, karena otomatis untuk posisi rotornya ini nanti akan nempel ke bagian sini. Ke bagian besinya, ke yang ada dinamonya ini, kerennya itu. Oke sobat. Nah, seperti ini. Kita bisa gosok sini sedikit untuk meratakan aja, siapa tahu ada karat di rotornya ini seperti ini. Oke, sudah lumayan bersih sobat ya. Nah, sudah lumayan bersih. Oke, kita taruh dulu ini, nanti kita bersihkan sedikit yang di bagian kerennya ini. Nanti takutnya ada yang karatan, biar tidak mengganggu waktu dia berputar. Nah, sudah bersih, putih. Nah, ini masih bagus untuk bosnya ini. Kita perhatikan masih bagus.
Kita bersihin juga untuk dalamnya ini. Ini sudah bersih. Kita pakai uli sobat ya, pakai uli bekas saja, uli yang belum terpakai, yang oli itu mah tambah bagus, yang belum pernah terpakai. Tapi insya Allah ini kalau ini memang tidak ada masalah juga dengan oli yang sudah oli bekas ini. Yang penting bosnya tidak rusak. Nah, bosnya tidak rusak, yang penting kuncinya itu sobat. Kalau kipas angin yang penting bosnya ini tidak rusak. Juga jangan terlalu ini posisi asnya yang di rotornya ini juga tidak boleh rusak juga, karena mungkin kita terlalu banyak menggosoknya. Jadi kita cukup sedikit halus saja sobat ya, kita kan gosok dengan perasaan juga. Karena kalau sampai ini nanti terlalu banyak, maka dia juga bisa kocak, walaupun bosnya pun kita ganti. Juga kalau ininya kocak, ininya terlalu banyak kita menggosoknya, ini juga akan menyebabkan kipas ini tidak berjalan dengan normal. Oke, mungkin biasanya kalau dikasih oli, kita kasih oli jalan lagi. Tapi setelah oli kering, panas, karena kan kena panas otomatis oli juga akan mengalami pengurangan atau kinerja, jadi otomatis dia akan seret lagi. Oke, sekarang kita kasih oli sobat ya. Oke, di sini juga kita kasih oli. Kita kasih oli juga di bosnya ini sobat ya. Nah, di bagian dalam bosnya ini kita kasih oli. Oke, yang satunya sama, di bagian dalam juga dikasih oli di bagian bosnya ini. Oke, sekarang kita pasang.
Oke, kita baut dulu sobat. Agak kencangkan. Oke, kencang sudah. Nah, kita pukul sedikit sobat ya. Ini untuk asnya kita pukul sedikit dengan kayu sobat ya, jangan dengan besi, usahakan dengan kayu agar seimbang untuk bosnya ini. Nah, dia harus berputar begini. Nah, gini dia harus berputar ringan, tidak kocak. Nah, tidak kocak ini juga. Nah, cukup segini aja sobat, 2 kali 3 kali. Nah, sudah seimbang ini. Oke, kita akan coba dulu. Saya akan pasang kipas angin. Ini kotor nanti sobat ya. Ini hanya untuk pengetes saja. Nanti kita bersihkan dulu. Nah, ini sudah saya bersihkan sobat. Nah, sekarang kita akan tancap dulu sobat ya. Kita akan tes dulu. Posisikan di sini tadi 1. Oke, posisi 1 aja sobat. Oke, kita coba bismillah. Nah, putar sobat. Main kencang. Halus. Tidak ada bunyi. Oke, sekarang kita coba di nomor 2. Oke, kita geser ke nomor 2 untuk saklarnya. Nah, bisa juga nomor 2. Oke, sudah bagus. Oke, jadi demikian sobat untuk cara memperbaiki kipas angin mini ini. Untuk kipas angin seperti ini mungkin tidak harus seperti ini sobat ya, mungkin banyak yang kecil-kecil seperti ini. Tapi untuk caranya sama aja sobat ya, semua sama. Ini mungkin ada yang duduk, kalau Mas Pion yang duduk juga ada yang seperti ini, dia juga memakai dinamo seperti ini. Itu caranya sama aja sobat ya, seperti tadi yang sudah saya peragakan dari awal tadi. Ini nanti tinggal kita merapikan kembali, kita bersihin dulu sobat ya. Kita bersihin untuk tempat-tempatnya ini, kita bersihin dulu. Untuk kipas-kipasnya ini kotor juga lumayan banget.
Nah ini kotor juga. Oke, setelah itu kita rapikan, kita baut kembali, dan otomatis kita kembalikan ke pemiliknya dalam keadaan yang sudah, alhamdulillah, sudah berfungsi normal dan dalam keadaan bersih. Oke sobat, terima kasih untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.